Anar! Jadi KDM berdiri tahun 72 di daerah Stasiun Senen. Dan memang waktu kami berdiri itu belum seperti ini. Benar-benar KDM merintis dari nol nih. Sama sekali belum ada aset satupun gitu. Jadi kami sewa satu lahan, bukan sewa, pinjam satu lahan kosong di daerah Kali Baru situ. Lalu dengan peti kemas dari bekas mobil itu kita bikin shelter buat anak-anak jalanan gitu. Nah, lalu mulai KDM dikenal, mulai bisa kontrak rumah gitu, sampai akhirnya sampai bisa seperti ini nih. Prosesnya 40 tahun. Yang memang menariknya adalah bagaimana gitu kan KDM yang berangkat dari institusi sosial itu mengembangkan sebuah entrepreneurship, social entrepreneurship, di mana anak-anak jalanan ini akan menjadi pelaku-pelaku usaha di sana. Banyak hal-hal yang positif, tapi juga banyak hal-hal yang perlu dikembangkan lagi dari mereka. Ada yang mesti dihilangkan gitu kan. Ya misalnya itu hal-hal yang kadang budaya jalanannya masih ke bawah gitu. Ya kadang mau-maunya sendiri. Nah itu yang mesti dibangun lagi culture-nya gitu kan. Itu orang awang. Ya awang banyak. Awang mana dulu? Mana? Awang yang emang awangnya ada satu doang. Kuning. Awang banyak. Awang keras kuning. Kalau saya dan teman-teman meyakini bahwa sebaiknya antara sosial dan bisnis itu harus terpisah. Tapi bukan berarti tidak bisa mendukung. Gitu kan. Bisa saling mendukung, tetapi dari sisi manajemen berbeda. Gitu. Kenapa? Culture-nya pasti beda. Gitu. Kalau bisnis kan memang profit oriented, gitu kan. Walaupun namanya social entrepreneurship, ya orientasinya profit, gitu kan. Profitnya nanti digunakan untuk apa? Itu yang berbeda kalau menurut saya. Gitu ya. Dalam dunia kapitalis itu ya dia nggak peduli gitu, karyawannya nggak peduli, impact buat lingkungannya nggak peduli segala macam. Tapi kalau di social entrepreneurship ya kita memperhatikan dimensi-dimensi sosial gitu kan, pembangunan sosialnya itu mesti ada gitu untuk menghindari dampak sosialnya gitu kan, nggak cuman menekankan pada growth gitu, growth bisnisnya gitu kan, tapi bagaimana bisnis ini punya impact buat lingkungan gitu kan, lingkungan sosial, lingkungan alam, seperti itu. Ya ini baru kita kembangkan tahun 2012 gitu ya. Jadi ada beberapa kegiatan yang kita sedang kembangkan. Pertama ya ini yang still work gitu.
woodworking yang pekerjaan kayu, lalu art space itu untuk anak-anak mengembangkan potensi artnya ya. Satu hal yang menarik dari program art space ini adalah bagaimana ini memang menjadi sebuah kegiatan yang benar-benar dikelola dengan baik. Bagaimana hasil yang dibikin itu benar-benar genuine dari anak-anak dan memang benar-benar punya kualitas dibantu sama Pak Fitra ya. Itu satu. Kedua juga mereka berkarya bukan tergantung pada mood gitu. Moodnya nggak enak nih hari ini, nggak ada, atau nyari inspirasinya kelamaan gitu kan, mesti kemana dulu nggak gitu kan gitu. Yang dilatih oleh Pak Fitra adalah bagaimana art itu, melukis, membuat karya seni itu sebuah pekerjaan juga yang harus teratur gitu. Kayak kita masuk kerja jam 8, jam 5, ya itulah waktu-waktu kita berkarya. Sore istirahat ya istirahat gitu kan gitu. Lalu besok ya kita membiasakan diri seperti itu, bukan yang sebulan nggak ada ide, tahu seminggu kerjain idenya gitu kan, lalu habis itu idenya hilang lagi, nunggu lagi, enggak gitu. Ini perlu keteraturan, itu yang menarik. Nah, keren nih, keren. Ada cupnya lagi nih, Bang. Oh, ada. Coba bawa sini deh. Coba Maruli yang 2 itu di belakang meja ya. Nah, kembali sini. Jadi ini tulisan-tulisan letter. Kita di sini selain utamanya melukis dengan kanvas, dan kami mengajarkan melukis dengan cara yang betul profesional, dengan cat yang profesional, dengan material yang profesional, kanvas, dan menjadi lukisan yang betul-betul hasil yang bagus, hasil yang profesional. Tiap-tiap anak-anak memiliki style tersendiri. Tiap anak-anak, misalnya ada style yang pointillism, ada yang ekspresionis, dekoratif, bermacam-macam. Jadi tiap anak-anak dari awal yang belum tahu melukis apa, belum tahu harus bagaimana, ke arah mana lagi dia harus menuju alirannya, sampai sekarang kita mampu mengarahkan mereka menjadi mengeksplorasi aliran yang mereka tekuni sendiri. Selain itu di lukisan yang kedua juga mereka diajarkan membuat desain produk dari recycling material, baik itu yang bersifat plastik, metal, kayu, kain atau batu atau apa saja. Juga termasuk material-material yang mereka belum kenal seperti besi ya, dan metal-metal lainnya. Itu yang kita ajarkan. Cuma itu baru saja dimulai, jadi karya-karyanya belum ada yang bisa di finishing. Karena awalnya dari opening dari Art Space ini baru tanggal 26 Maret yang lalu, jadi baru saja. Jadi kita banyak hasil yang bisa kita lihat hanya dari lukisan yang bersifat desain produk dari recycling. Ada beberapa yang siap tapi belum banyak. Pasarannya tentu kita di sini, kalau kita lihat ini yayasan yang bersifat dari anak-anak jalanan yang kita rekrut, yang mereka diberi pengetahuan yang se-efisien mungkin, tidak mendidik dari A sampai Z bagaimana cara melukis. Dan pasarannya yang kita tujukan sekarang, di samping kita mempunyai art space, kita mempunyai galeri sendiri. Mempunyai galeri sendiri berarti kita bisa memasarkan produk-produk kita di galeri kita sendiri. Itu yang pertama. Pasar kedua, itu kita mengikuti seperti event-event di luar, bazar, ada expo, ada event-event yang bersifat desain atau pameran seni rupa, exhibition di luar kita ikuti. Jadi pasarannya barusan kita mengikuti pameran di
Koi Galeri di Kemang. Nah, itu baru langkah awal untuk anak adik-adik ini bisa masuk galeri, dan itu karya itu memang pantas untuk dipamerkan di galeri. Nama saya Mulena. Umur saya 20 tahun. Sabu masalahnya yang loh. Terus kira-kira saya ingin cari dulu kak. Ingin jadi melukis, ingin jadi tentara. Mulena sebelumnya memang dulunya anak jalanan atau gimana? Memang dulunya anak jalanan. Terus ceritanya bisa kesini gimana? Cerita dari sini pertama saya itu punya ibu tiri. Saya digebukin, lalu saya kabur ke nyasar ke Jakarta gitu, nyasar. Tiba-tiba ada seorang itu bapak-bapak ngajakin saya, "Dek, kamu mau itu gak? Yayasan mana?" Saya udah pernah masuk yayasan lain gitu. Oh, yayasan KDM, enak tahu di sana kayak bisa belajar, bisa melukis juga bisa. Terus saya udah lama-lama belajar lukisan. Saya lama-lama hobinya melukis. Nah, kalau di jalan bedanya itu mau minta, kalau di KDM itu bisa kemajuan. Tujuan saya itu untuk meraih cita-cita saya. Cita-cita saya itu bisa jadi seni lukisan, bisa jadi tentara, angkatan udara. Gitu. Terakhir lukisan kamu harganya berapa? Ada 9 juta sih. 9 juta ya? Ada. Itu duitnya buat kamu berapa aja kerja kayak gitu? Kalau saya kan, kalau duitnya untuk masa depan saya, untuk meraih cita-cita saya gitu. Cita-citanya kan jadi apa? Hah? Cita-citanya jadi apa? Bisa jadi tentara, bisa jadi pelukis, bisa penolong orang miskin gitu. Lalu selain itu juga kita kembangkan itu berhubungan dengan art space, recycling product gitu. Jadi kita lagi kembangin produk-produk recycling yang dari bahan-bahan bekas. Nah, sistemnya seperti apa? Ini yang kita sedang develop gitu ya. Yang jelas kita berharap usaha ini ke depan mereka yang kelola gitu. Jadi mereka di usaha ini sebagai pekerja sekaligus pemilik. Itu konsep yang kita lagi develop. Yang kita sebut sebagai sistem ekonomi Pancasila gitu. Yang jelas nomor satu, menghargai bahwa manusia itu senternya gitu. Bagaimana setiap manusia itu punya potensi dan bagaimana kita berangkat dari sini, potensi yang dimiliki oleh setiap orang yang ada di sini gitu. Yang intinya sih kalau menurut saya dalam sistem ekonomi Pancasila yang kita kembangkan juga adalah bagaimana itu untuk kesejahteraan bersama gitu. Lalu bagaimana juga tidak rakus gitu. Tidak rakus dan tidak saling memakan gitu kan. Nah, itu yang prinsip-prinsip yang kita coba kembangkan. Lalu bagaimana menghargai potensi yang tadi saya bilang, human capital yang orang-orang ini punya, yang anak-anak ini punya gitu. Setiap orang pasti punya gitu. Setiap orang pasti punya gitu. Lalu menurut saya satu hal yang menarik dari social entrepreneurship itu juga adalah networking itu ya, gitu. Bagaimana mengembangkan juga social capital, modal sosial yang ada gitu. Sekarang tentang perihal kerjasama nih Pak. Bisa
Ini kangen. Goblok nih. Jalan beli. Bukan satu hadapilah semua tantangan. Mohonlah ciptakanlah cobakanlah dalam dada satu dalam cinta demi masa depan Indonesia Jaya. Ya, makasih ya. Bye.